Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah perancangan basis data semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu ialah Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius MSc PhD. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Distivia Oktari, NIM 19.1016 dengan nomor urut 13. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Farhan A dengan NIM 19.1020 dan nomor urut 14. Selanjutnya ada Niken Ramadhani, NIM 19.1024, nomor urut 15. Dan terakhir ada Untung Jamari, NIM 19.2002, nomor urut 16. Pada tugas besar kali ini, diantaranya adalah perancangan ERD, kemudian pembuatan database, dan pembuatan program untuk menghasilkan laporan sesuai dengan laporan yang telah didapat sebelumnya, di mana saya sendiri mengelola dan mendapatkan laporan daftar hadir karyawan pada Apotek Bakti Medika Farma. Langsung saja kita lihat untuk contoh dari laporan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Di sini laporannya adalah laporan daftar hadir karyawan pada bulan Februari tahun 2021, di mana di sini karyawan akan mengisikan daftar hadirnya per tanggal. Dapat dilihat di sini terdapat kolom tanggal, dan juga karyawan di sini akan mengisikan kolom berupa shift jadwal dari kerja masing-masing karyawan. Di sini terbagi menjadi dua shift, ada shift pagi itu antara jam 8.00 sampai dengan jam 15.00, dan juga ada shift sore pada jam 15.00 sampai dengan jam 22.00. Selanjutnya terdapat kolom nama karyawan di sini yang mengisikan daftar hadir dan juga untuk jam kedatangannya. Selanjutnya itu ada kolom pensel ataupun penerima celengan, di mana kolom ini dapat diisi ataupun tidak. Kolom penerima celengan itu adalah berisi petugas yang menerima pembayaran denda dari karyawan yang datang terlambat ataupun terlambat saat mengisi kehadiran, sehingga di sini kolomnya dapat diisi ataupun tidak. Nah, berdasarkan laporan untuk petugas yang menjadi pensel, ada dua petugas, yaitu ada Edo dan juga ada Iwil. Dan untuk satu pengisian kolom pensel cukup diisi oleh satu petugas pensel saja. Nah, berdasarkan laporan yang didapatkan ini telah dirancang sebelumnya, itu berupa ER diagramnya, di mana untuk ERD-nya dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat 4 tabel di sini, ada tabel karyawan, absensi, tabel shift, dan juga tabel pensel. Nah, yang pertama itu untuk tabel karyawan terdapat dua atribut, ada atribut ID karyawan dengan tipe data varchar panjangnya 5 dan nama karyawan tipe datanya varchar panjangnya 15. Dan yang menjadi primary key di sini adalah ID karyawan. Selanjutnya itu ada tabel shift. Di sini ada atribut kode shift dengan tipe data varchar panjangnya 5 dan juga nama shift tipe data varchar panjangnya 10. Dan yang menjadi primary key adalah atribut kode shift. Selanjutnya tabel pensel. Tabel pensel terdiri dari dua atribut, ada ID pensel dengan tipe data varchar panjangnya 5 dan juga nama pensel tipe data varchar panjangnya adalah 15. Yang menjadi primary key pada tabel pensel adalah ID pensel. Selanjutnya itu ada tabel absensi. Di sini terdapat beberapa atribut, di antaranya ada atribut tanggal dengan tipe data date. Kemudian ada ID karyawan, tipe datanya varchar panjangnya 5. Kemudian ada juga kode shift, tipe datanya varchar panjangnya 5, atribut jam datang, tipe datanya time, dan atribut ID pensel itu dengan tipe data varchar panjangnya 5. Pada tabel ini yang menjadi
primary key adalah gabungan dari dua atribut, yaitu untuk atribut tanggal dan ID karyawan, sehingga bernilai unik pada tabel absensi. Kemudian pada tabel absensi juga terdapat beberapa atribut yang merupakan foreign key. Di antaranya ada atribut ID karyawan, kode safe, dan juga ID pensel, karena diakibatkan adanya relasi antara tabel absensi dengan tabel karyawan, tabel safe, dan juga tabel pensel. Selain itu, di sini untuk relasi antar tabelnya juga terdapat kardinalitas, di mana yang pertama akan kita lihat untuk kardinalitas antara tabel karyawan dengan absensi. Di sini untuk tabel karyawan dan absensi memiliki kardinalitas 1 to 1 or many. Artinya di sini adalah satu orang karyawan itu dapat memiliki ataupun mengisi daftar hadir, satu daftar hadir ataupun beberapa daftar hadir, atau mengisi absen. Nah, selanjutnya itu adalah untuk tabel absensi dengan tabel safe memiliki kardinalitas 1 to 1, karena dalam satu absensi seorang karyawan itu pastinya hanya akan memiliki satu buah shift sesuai jadwalnya, yaitu shift pagi ataupun shift sore. Nah, terakhir itu untuk kardinalitas antara tabel absensi dengan tabel pensel. Di sini kardinalitasnya adalah 1 to 0 or 1, dikarenakan pada satu daftar hadir seorang karyawan itu dapat memiliki satu orang penerima celengan jika ia datang terlambat, dan juga mungkin tidak memiliki penerima celengan atau bernilai 0 karena karyawan tersebut tidak datang terlambat. Sehingga kardinalitas untuk tabel absensi dan pensel adalah 1 to 0 or 1. Nah, berdasarkan rancangan IRD ini, maka dibuat database-nya, yaitu database MySQL dengan nama database adalah PBD. Di sini telah terdapat 4 tabel sesuai dengan rancangan IRD. Ada tabel absensi, karyawan, pensel, dan juga safe. Nah, pertama kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk tabel absensi. Kita akan lihat strukturnya. Untuk tabel absensi, di sini terdapat beberapa kolom, diantaranya ada tanggal dengan tipe data date, kemudian ada ID karyawan, tipe data varchar, panjangnya 5, ada kolom kode shift dengan tipe data varchar, panjangnya 5, kemudian ada kolom jam datang, tipe datanya time, dan ada ID pensel dengan tipe data varchar, panjangnya 5. Nah, yang berperan sebagai primary key pada tabel absensi ini adalah gabungan antara kolom tanggal dan juga ID karyawan. Selain itu juga terdapat beberapa foreign key di sini, diantaranya ada ID karyawan, kode safe, dan juga ID pensel, akibat adanya relasi antara tabel absensi dengan tabel karyawan, tabel safe, dan juga dengan tabel pensel. Selanjutnya, kita dapat lihat untuk data absensi. Ini telah dimasukkan beberapa data sesuai dengan laporan sebelumnya, di mana pada laporan itu data yang diisi mulai dari tanggal 1 Februari sampai pada tanggal 5 Februari. Selanjutnya kita akan lihat untuk tabel karyawan. Tabel karyawan strukturnya di sini terdapat kolom untuk ID karyawan dengan tipe data varchar, panjangnya 5, dan juga ada kolom nama karyawan, tipe datanya varchar, panjangnya 15, dan untuk primary key-nya adalah kolom ID karyawan. Kemudian untuk data karyawan di sini terdapat 7 buah data, di mana itu sesuai dengan laporan yang diminta sebelumnya. Kemudian lanjut ke pensel. Di sini untuk strukturnya ada kolom ID pensel dengan tipe data varchar, panjangnya 5, dan juga ada nama pensel, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Kemudian untuk primary key pada tabel pensel itu adalah ID pensel. Data pada tabel pensel ini terdapat 3 data. Yang pertama itu data 0 jika kondisi karyawan itu tidak datang terlambat.
Sedangkan juga terdapat data pensel untuk nama pensel Edo dan juga e-will, yaitu kondisi yang akan dipilih ketika karyawan datang terlambat ataupun terlambat mengisi daftar kehadirannya. Kemudian kita lanjut ke tabel save. Untuk tabel save di sini strukturnya ada kode save dengan tipe data varchar panjangnya 5 dan juga ada nama save tipe data varchar panjangnya 10. Dan untuk data dari tabel save sendiri itu berdasarkan laporan terdapat 2 save, yaitu ada save pagi dan save sore. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pengujian CRUD terhadap program, yaitu program daftar hadir karyawan pada Apotek Bakti Medika Farma. Terlebih dahulu, sebelumnya itu kita dapat melihat relasi antara tabel yang telah dibuat dari database PBD. Sini kita lihat untuk relasinya sebagai berikut. Di sini terdiri dari 4 tabel, ada tabel karyawan, kemudian shift, pensel, dan juga absensi. Nah, selanjutnya baru kita lakukan pengujian CRUD terhadap program, di mana di sini kita akan memasukkan alamat atau URL dari programnya, dan user akan diarahkan ke halaman utama atau halaman home dari program, di mana halaman home dari program ini digunakan untuk melihat daftar hadir dari karyawan Apotek Bakti Medika Farma yang sebelumnya user telah menginputkan tanggal untuk daftar hadir yang ingin dilihat pada tanggal berapa. Misalkan tadi seperti yang kita ketahui, untuk daftar hadir karyawan itu hanya diisi dari 1 Februari sampai 5 Februari. Maka kita akan coba lihat untuk daftar hadir pada tanggal 1 Februari. Kita pilih tanggal 1 Februari dan kita lihat daftarnya. Nah, di sini telah ditampilkan untuk daftar hadir karyawan pada tanggal 1 Februari, di mana terdapat 5 data di sini sesuai dengan yang ada pada laporan dan juga yang tersimpan dalam database. Nah, untuk source code dari tampilan home atau tampilan utama program sendiri itu terdapat pada program ataupun file index.php, di mana sebelumnya kita telah membuat untuk file config php itu digunakan untuk koneksi program ke database, di mana database-nya di sini dapat dilihat adalah database PBD. Selanjutnya juga ada file dengan ekstensi CSS bernama style yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman. Nah, langsung saja di sini untuk file index yang pertama itu terdapat include koneksi ke database-nya, dan di sini ada kondisi jika user ingin melihat daftar hadir karyawan, di mana sebelumnya telah menginputkan tanggal untuk daftar hadir yang ingin dilihat. Di sini akan disimpan untuk data dari tanggal yang diinputkan user dengan metode post. Selanjutnya terdapat kode HTML, dan pada halaman utama sebelumnya dapat dilihat pada bagian kanan ini terdapat beberapa pilihan, yaitu seperti untuk melihat daftar hadir karyawan, kemudian mengisi kehadiran dan cetak, di mana kode atau source code-nya adalah sebagai berikut. Di sini ada untuk bagian pilih tanggal, itu berupa input dengan tipe data date dan namanya itu adalah tanggal, dan terdapat button tipe buttonnya itu adalah submit dengan nama lihat yang diklik ketika user telah menginputkan tanggal untuk daftar hadir yang akan dilihat. Selanjutnya itu ada untuk kehadiran, di sini berupa mengisi daftar hadir karyawan, di mana terdapat link
yang akan mengarahkan user ke file tambah daftar hadir karyawan. Kemudian juga ada untuk proses cetak. Di sini linknya akan diarahkan ke file yang memiliki proses untuk mencetak daftar hadir karyawan, di mana sebelumnya user telah menginputkan tanggal untuk daftar dari absensi karyawan yang ingin dicetak. Di sini juga disisipkan untuk nilai ataupun data tanggal sesuai yang diinginkan oleh user untuk ditampilkan dan dicetak. Selanjutnya terdapat pengkondisian, itu ketika user memilih tombol lihat daftar karyawan setelah menginputkan tanggal. Di sini untuk pengkondisiannya akan menjalankan query untuk menampilkan daftar hadir dari karyawan sesuai tanggal tersebut dengan penggunaan perintah select. Kemudian akan digunakan perulangan untuk menampilkan data dari daftar hadir karyawan tersebut. Di sini akan diambil data berupa nama shift, nama karyawan, jam datang, dan juga nama pensel dari karyawan sesuai dengan tanggal yang diminta oleh user. Kemudian untuk masing-masing data daftar hadir karyawan tersebut akan memiliki dua button. Ada button edit dan juga button hapus yang memiliki link untuk diarahkan ke proses file edit dan hapus terhadap daftar hadir karyawan. Dan di sini juga disisipkan data berupa ID karyawan dan juga tanggal untuk masing-masing proses edit dan hapus, yaitu ketika user memilih untuk data yang ingin diedit ataupun data yang ingin dihapus. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap tambah daftar hadir karyawan. Di sini akan kita tambahkan data untuk tanggal 20 April 2021, di mana kita lihat terlebih dahulu untuk data pada 20 April 2021 itu masih kosong, belum ada, dan kita akan isi absennya. Di sini kita akan dialihkan ke pengisian form daftar hadir karyawan. Kita akan isi untuk beberapa data, di mana data pertama itu untuk tanggal 20 April, save-nya pagi, dan nama karyawannya Restu. Kemudian jam datangnya kita buat menjadi 7.34. Dan kita tambahkan, di sini diinformasikan data kehadiran sukses ditambahkan. Selanjutnya kita akan buat atau kita akan tambahkan untuk data yang kedua di sini dengan save masih pagi, nama karyawannya Romi, dan jam datangnya 7.48. Kita tambahkan. Dan kemudian untuk data yang ketiga pada tanggal yang sama dengan save sore, nama karyawannya adalah Yuda dan jam datangnya kita buat 14.45, kita tambahkan. Dan untuk karyawan yang keempat pada tanggal 20 April, save sore, nama karyawannya Puput, dan jam datangnya itu kita buat menjadi 14.56 dan kita tambahkan. Nah, di sini sebelumnya telah kita tambahkan 4 buah data, dan kita dapat lihat untuk data yang ditambahkan pada tanggal 20 April 2021. Di sini kita bisa lihat dan ditampilkan untuk daftar hadir karyawan pada tanggal 20 April 2021. Di sini terdapat 4 data yang baru saja kita tambahkan sebelumnya. Nah, untuk melihat di database-nya sendiri apakah data telah ditambahkan, kita dapat pergi ke tabel absensi dan dapat dilihat di sini telah ditambahkan 4 buah data untuk tanggal 20 April 2021, di mana sebelumnya belum ada. Untuk shortcut dari proses tambah daftar hadir karyawan sendiri itu terdapat pada file tambah.php.
Di sini terlebih dahulu ada include koneksi ke database dan terdapat query select untuk tabel karyawan, tabel shift, dan tabel pensel, karena untuk proses daftar hadir atau pengisian absensi itu berkaitan dengan tabel karyawan, tabel shift, dan juga tabel pensel. Nah, kemudian terdapat kode HTML. Selanjutnya di sini ada form tambah daftar hadir dengan actionnya itu adalah tambah.php, metodenya adalah post. Kemudian di sini pada form user diminta untuk mengisikan data berupa tanggal, kemudian shift, kemudian nama karyawan, jam datang, dan juga pensel jika user terlambat ataupun tidak. Kemudian terdapat input di sini dengan tipe submit dan juga namanya submit, serta juga ada input untuk reset. Jika user memilih untuk menambahkan data, yaitu untuk memilih input berupa submit, maka untuk data berupa tanggal, kode shift, ID karyawan, jam datang, dan juga ID pensel yang sebelumnya diisi pada form akan disimpan dengan metode post. Kemudian di sini terdapat include koneksi ke database dan dieksekusi untuk query menambahkan data daftar hadir karyawan, yaitu dengan penggunaan perintah insert. Nah, jika data daftar hadir karyawan tidak berhasil ditambahkan, maka akan muncul alert JavaScript berupa data kehadiran tidak berhasil ditambahkan. Sedangkan jika data berhasil ditambahkan, akan muncul alert JavaScript berupa data kehadiran sukses ditambahkan. Selanjutnya kita akan melakukan uji terhadap proses edit. Di sini akan kita coba edit terhadap data pada daftar hadir tanggal 20 April dengan nama karyawan Puput. Di sini kita akan coba edit. Di sini kita akan kita ubah untuk jam datangnya yang sebelumnya itu adalah 14.56 diubah menjadi 15.56 dan diisikan untuk penerima celengannya di sini adalah email, dan kita pilih tombol update. Di sini didapatkan informasi bahwasanya data sukses diedit. Kita lihat kembali untuk data pada tanggal 20 April. Di sini telah diubah untuk Puput itu jam kedatangannya menjadi jam 15.56 dan penselnya di sini telah ada, yaitu petugas bernama Iwil. Kita juga dapat cek di database sebelumnya untuk perubahan apakah berhasil disimpan atau tidak. Nah, di sini telah berhasil disimpan perubahannya untuk ID karyawan dengan AA3 itu, maaf sebelumnya itu Puput memiliki ID karyawan AD1 dengan jam kedatangannya telah berubah, sebelumnya 14.56 menjadi 15.56 dan ID penselnya itu sebelumnya kosong, sekarang telah diisi. Untuk source code dari proses edit ataupun update sendiri itu terdapat pada file edit.php. Di sini terlebih dahulu ada tag PHP untuk edit daftar hadir. Jika user memilih tombol update, maka akan disimpan data berupa tanggal, ID karyawan, kode shift, jam datang, dan juga ID pensel yang diisikan oleh user pada form edit daftar hadir karyawan dengan metode post. Selanjutnya itu terdapat include koneksi ke database dan query untuk update daftar hadir karyawan dengan query-nya adalah query update. Selanjutnya, jika data berhasil diubah, maka akan ditampilkan alert JavaScript bahwasanya data sukses diedit. Kemudian juga terdapat tag PHP, itu adalah untuk menampilkan daftar dari daftar hadir karyawan yang akan diedit, ya sesuai dengan yang dipilih oleh user. Di mana terlebih dahulu ada koneksi ke database di sini dan diambil terhadap data tanggal serta ID karyawan yang diedit sebelumnya
itu dengan metode get, di mana untuk data tersebut diambil dari link yang sebelumnya pada index.php telah disisipkan untuk data tanggal dan ID karyawan sesuai dengan data yang dipilih oleh user. Kemudian akan dijalankan query untuk menampilkan data yang akan diedit dengan penggunaan perintah select, dan digunakan perulangan untuk menampilkan data yang dipilih tersebut. Di sini akan ditampilkan untuk kolom tanggal, ID karyawan, kode save, jam datang, dan juga ID pensilnya. Dan juga terdapat untuk query select pada tabel karyawan, save, serta pensil. Karena untuk proses absensi sendiri itu terdapat relasi ke tabel karyawan, kemudian tabel save, dan juga tabel pensil. Selanjutnya di sini terdapat untuk kode HTML dan ada form edit daftar hadir. Di sini untuk actionnya adalah file edit.php dengan metode post. Kemudian untuk formnya sendiri, user dapat ataupun mengedit beberapa bagian, dimana contohnya adalah save. Di sini user dapat mengeditnya, sedangkan tanggal tidak dapat karena merupakan bagian dari primary key. Kemudian di sini juga karyawan itu bagian dari primary key, jadi tidak diubah. Kemudian ada jam datang, user dapat merubah jam datang dari daftar hadirnya, dan juga untuk penerima celengannya sesuai dengan kondisi yang dialami oleh user. Kemudian di sini untuk form edit daftar hadir terdapat inputan juga dengan tipe submit, namanya update, dan untuk inputan yang kedua ada tipe reset dengan nama reset. Selanjutnya itu kita akan melakukan uji coba terhadap proses cetak, di mana di sini akan kita cetak untuk tanggal 20 April 2021. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman cetak laporan, di mana untuk daftar hadir yang dicetak adalah pada tanggal 20 April 2021 yang terdapat 4 data di sini. Kemudian kita juga akan dapat mencetak untuk pilihan tanggal lainnya, di mana terlebih dahulu kita harus memilih tanggal yang ingin dicetak. Contohnya adalah pada tanggal 1 Februari sebelumnya kita lihat daftarnya dan ditampilkan di sini terdapat beberapa data, itu ada 5 data. Dan kita coba klik tombol cetak dan ditampilkan di sini untuk halaman cetak pada daftar hadir karyawan tanggal 1 Februari 2021. Di mana di sini terdapat 5 data sesuai dengan yang ada di laporan dan juga ada di database. Nah, untuk source code dari proses cetak sendiri itu terdapat pada file cetak.php, di mana hampir sama untuk kodenya dengan index. Di sini terlebih dahulu ada include koneksi terhadap database. Kemudian kita akan ambil tanggal dengan menggunakan metode get. Di sini data tanggalnya itu sebelumnya telah disisipkan pada button cetak saat di halaman index.php. Kemudian akan dijalankan query untuk menampilkan daftar hadir karyawan dengan penggunaan query select. Selanjutnya terdapat kode HTML, dan di sini ada perulangan untuk menampilkan daftar hadir karyawan sesuai dengan tanggal yang dipilih. Di sini akan diambil datanya berupa nama shift, nama karyawan, jam datang, dan juga nama pensil untuk tanggal yang dipilih oleh user. Dan di sini terdapat script dari JavaScript, itu merupakan window print yang digunakan untuk mencetak laporan daftar hadir karyawan di sini sesuai dengan tanggal yang dipilih. Kemudian untuk pengujian terakhir untuk daftar hadir karyawan, di sini akan kita coba hapus datanya, di mana akan kita hapus data untuk
tanggal 20 April sebelumnya, 20 April 2021. Di sini akan kita hapus untuk data dengan nama karyawan puput. Kita klik tombol hapus dan didapatkan di sini informasi bahwasanya data kehadiran sukses dihapus. Kemudian untuk melihat data kehadiran kita bisa pilih tanggalnya dan lihat daftar. Di sini sebelumnya itu terdapat 4 buah data pada tanggal 20 April 2021. Sekarang setelah dihapus hanya memiliki 3 data lagi. Untuk membuktikannya pada database, kita lihat pada tabel absensi. Di sini kita dapat reload dan perhatikan untuk data pada tanggal 20 April 2021. Di sini dapat dilihat untuk data daftar kehadiran pada tanggal 20 April 2021 hanya tersisa 3 data dan data dengan nama puput itu tidak tersedia lagi. Selain melakukan pengujian terhadap daftar hadir karyawan pada Apotek Bakti Medika Farma, selanjutnya kita juga akan melakukan pengujian CRUD terhadap beberapa tab lainnya seperti tab karyawan, save, dan juga pensel. Pertama akan kita jelaskan terlebih dahulu untuk source code dari proses hapus untuk daftar hadir karyawan sebelumnya. Di sini untuk filenya itu adalah hapus.php. Pertama itu include koneksi ke database dan diambil data, tanggal, serta ID karyawan yang akan dihapus di sini dengan menggunakan metode get, di mana datanya itu telah disisipkan sebelumnya pada tombol ataupun link pada tombol hapus yang terdapat pada halaman indeks PHP ketika user memilih data yang ingin dihapus dan dijalankan query untuk hapus daftar hadirnya, yaitu dengan query delete. Selanjutnya akan ditampilkan alert dari JavaScript bahwasanya untuk data kehadiran sukses dihapus. Kemudian baru kita akan beralih ke pengujian CRUD terhadap tab karyawan. Di sini kita klik tab karyawan dan dapat dilihat akan ditampilkan untuk daftar dari karyawan yang terdapat pada Apotek Bakti Medika Farma sesuai dengan laporan. Di sini terdapat 7 data yang ada dan juga di sini kita dapat menambah karyawan. Sebelumnya ketika user memilih tab karyawan maka akan ditampilkan halaman karyawan. Maka untuk source code-nya itu terdapat pada file karyawan.php. Di sini dapat kita lihat untuk filenya. Pertama ada tag PHP, itu adalah include koneksi ke database. Kemudian ada query untuk menampilkan data karyawan, di mana query-nya itu adalah query select. Dan selanjutnya terdapat kode HTML. Di sini ada perulangan untuk menampilkan data karyawan, di mana akan diambil untuk data ID karyawan dan nama karyawan yang terdapat dalam database, terutama pada tabel karyawan. Untuk tiap data nantinya terdapat 2 button. Di sini ada button edit dan button hapus yang akan mengarahkan terhadap proses edit daftar karyawan dan juga hapus daftar karyawan. Kemudian di button tersebut itu terdapat link yang disisipkan untuk data berupa ID karyawan sesuai dengan ID karyawan yang dipilih user, baik itu untuk diedit ataupun dihapus nantinya. Selanjutnya kita akan mencoba pengujian untuk tambah karyawan. Di sini dapat dipilih untuk button tambah karyawan dan diarahkan ke form untuk tambah karyawan.
Misalkan untuk ID karyawan kita masukkan data baru PU3 dan nama karyawannya adalah Farhan. Selanjutnya kita dapat tambahkan datanya dan di sini diinformasikan data karyawan sukses ditambahkan. Nah, sebelumnya itu hanya terdapat 7 data karyawan. Di sini telah ditambahkan data karyawan baru dengan ID karyawan PU3 dan nama karyawannya Farhan. Kemudian kita dapat lihat di database untuk tabel karyawan. Sebelumnya itu ada 7 data, maka setelah ditambahkan data baru, sekarang terdapat 8 buah data, di mana ada data dengan ID karyawan PU3. Nah, untuk proses tambah karyawan sendiri itu terdapat pada file tambah karyawan.php. Di sini terlebih dahulu include ke database-nya dan terdapat kode HTML dan form untuk tambah daftar karyawan. Form action-nya sendiri itu adalah pada file tambah karyawan.php dengan metode adalah metode post. Selanjutnya di sini user diminta untuk mengisikan ID karyawan dan juga nama karyawan yang ingin ditambahkan. Kemudian pada form juga terdapat input dengan tipe submit dan juga input untuk tipe reset. Jikalau karyawan memilih input berupa submit, maka akan disimpan data ID karyawan dan nama karyawan yang terdapat pada form tambah daftar karyawan dengan metode yang digunakan adalah metode post. Kemudian di sini terdapat include koneksi ke database dan dijalankan query untuk menambah data karyawan, yaitu dengan perintah insert. Kemudian jika data karyawan tidak berhasil ditambahkan, maka akan dijalankan alert JavaScript bahwa data karyawan tidak berhasil ditambahkan. Sedangkan jika berhasil, akan dijalankan alert data JavaScript berupa data karyawan sukses ditambahkan. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk edit data karyawan. Di sini untuk karyawan ataupun data yang akan diedit adalah terhadap data yang baru kita tambahkan dengan ID karyawan PU3. Sini kita klik tombol edit dan ditampilkan untuk data dari karyawan yang akan kita edit. Di sini akan kita ubah nama karyawannya menjadi M Farhan A dan kita pilih tombol simpan. Di sini diinformasikan untuk datanya sukses diedit dan ditampilkan bahwasanya untuk data dengan ID karyawan PU3 yang sebelumnya bernama Farhan telah diubah menjadi M Farhan A. Kemudian kita juga dapat lihat pada database, kita reload, sebelumnya itu namanya Farhan dan di sini untuk ID karyawan PU3 telah berubah namanya menjadi M Farhan A. Untuk proses dari edit atau update data karyawan sendiri itu berada pada halaman edit karyawan.php, di mana di sini terdapat tag PHP untuk edit data karyawan. Itu adalah ketika user memilih tombol update, maka akan disimpan untuk data ID karyawan dan nama karyawan dengan metode post, di mana data tersebut berasal dari data yang diinputkan karyawan pada form edit data karyawan. Kemudian selanjutnya terdapat koneksi ke database dan ada query untuk update data karyawan di sini, di mana jika berhasil diubah datanya akan ditampilkan alert JavaScript bahwasanya data sukses diedit. Selanjutnya juga terdapat tag PHP untuk menampilkan data karyawan yang akan diedit, di mana ada koneksi ke database terlebih dahulu, kemudian diambil data ID karyawan yang akan diedit melalui metode get, di mana data yang diambil berasal dari data yang disisipkan sebelumnya pada tombol edit untuk halaman karyawan sesuai dengan data karyawan yang dipilih oleh user. Kemudian akan dijalankan query untuk menampilkan data karyawan yang diedit, yaitu dengan query select, dan dilakukan perulangan untuk menampilkan datanya, yaitu untuk kolom ID karyawan dan juga nama karyawan.
Selanjutnya di sini terdapat kode HTML dan form untuk edit data karyawan. Action dari form ini itu untuk file edit karyawan.php dengan metodenya adalah post. Di sini user dapat mengubah untuk nama karyawan saja, sedangkan untuk ID karyawan tidak dapat karena merupakan primary key dari tabel karyawan. Selanjutnya di form edit data karyawan juga terdapat input di sini dengan tipe submit dan juga input dengan tipe reset. Pengujian berikutnya itu adalah menghapus daftar karyawan di sini, di mana daftar karyawan yang akan kita hapus adalah karyawan dengan ID PU0, PU3 dan nama M. Farhan A. Di sini kita akan pilih button hapus dan diinformasikan bahwasanya data karyawan sukses dihapus. Selanjutnya di sini kita lihat untuk data ID karyawan PU3 sudah tidak ada lagi dan datanya itu berjumlah 7. Untuk membuktikannya kita dapat lihat di database, kita reload dan dapat dilihat di sini untuk karyawan dengan ID PU3 tidak ada dan datanya telah menjadi atau berjumlah 7 kembali. Nah, untuk hapus sendiri, proses dari filenya itu adalah hapus karyawan.php. Di sini include koneksi ke database terlebih dahulu dan diambil data ID karyawan yang akan dihapus melalui metode get, di mana data ini telah disisipkan sebelumnya. Data yang diambil itu telah disisipkan pada halaman karyawan, yaitu ketika user memilih data yang dihapus ataupun melalui link yang berada pada tombol hapus karyawan. Kemudian dijalankan query untuk hapus data karyawan di sini, di mana terdapat perintah delete, dan jika berhasil data tersebut dihapus akan ditampilkan alert JavaScript berupa data karyawan sukses dihapus. Nah, selanjutnya itu setelah selesai pada tab karyawan, maka kita beralih ke tab save di sini. Dapat dilihat untuk save dari Apotek Bakti Medika Farma itu terbagi menjadi dua, ada save pagi dan juga save sore. Kemudian di sini kita ketahui di mana ketika user memilih tab save, maka akan ditampilkan halaman save, di mana halaman save sendiri itu untuk source code-nya terdapat pada file save.php. Di sini terlebih dahulu terdapat tag PHP untuk koneksi ke database dan query untuk menampilkan data save itu adalah menggunakan query select dari tabel save. Kemudian terdapat kode HTML dan di sini ada perulangan untuk menampilkan data save yang terdapat pada tabel save, di mana akan diambil data terhadap kolom kode save dan juga nama save. Kemudian untuk tiap data yang ditampilkan nantinya terdapat dua button, ada button edit dan juga button hapus terhadap save. Untuk button ini memiliki link yang akan mengarahkan terhadap proses edit dan juga proses hapus sesuai dengan yang dipilih user, dan juga disisipkan untuk data berupa kode save nantinya yang akan digunakan baik itu untuk proses edit ataupun proses hapus. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk menambah data save. Di sini bisa kita klik tombol tambah save dan kita masukkan kode save-nya misalkan M dan nama save-nya adalah malam. Kita tambahkan dan diinformasikan data save sukses ditambahkan. Di sini kita lihat untuk data save-nya telah terdapat data baru dengan kode save M dan juga nama save-nya malam. Untuk membuktikannya kita dapat lihat di database untuk tabel save di sini. Sebelumnya itu terdapat dua data saja di sini, maka sekarang telah terdapat 3 data dengan tambahan data baru yaitu dengan nama save malam. Nah, untuk source code dari proses tambah save sendiri
itu terdapat pada file tambah save.php, di mana di sini terlebih dahulu include koneksi ke database-nya dan terdapat kode HTML dan juga form tambah daftar save. Di sini untuk form action-nya adalah file tambah save.php dengan metode post. Untuk tambah daftar save pada formnya, user diminta untuk menginputkan kode save dan juga nama save. Dan juga pada form ini terdapat input tipe submit dan juga input dengan tipe reset. Nah, jika user memilih input berupa submit, maka akan disimpan untuk data kode save dan juga data nama save yang terdapat pada form tambah daftar save yang telah diisi oleh user dengan metode post di sini, dan akan include koneksi untuk database-nya dan dijalankan query untuk tambah data save, yaitu dengan perintah insert. Jika perintah tidak berhasil dijalankan, maka akan dieksekusi ataupun akan dimunculkan alert JavaScript bahwasanya data save tidak berhasil ditambahkan. Namun jika sukses menjalankan ataupun menambahkan datanya, maka akan ditampilkan alert JavaScript berupa data save sukses ditambahkan. Pengujian berikutnya kita akan melakukan edit terhadap data save. Di sini akan kita edit untuk data save yang baru kita tambahkan, yaitu dengan nama save malam. Maka kita ubah nama save-nya di sini menjadi night dan kita simpan. Di sini diinformasikan data sukses diedit. Dan dapat kita lihat di sini untuk kode save m yang sebelumnya namanya malam telah berubah menjadi night. Di sini dapat kita buktikan juga untuk database-nya. Kita reload, sebelumnya itu nama save-nya malam, dan didapatkan untuk saat ini nama save-nya telah berubah menjadi night. Untuk source code dari edit ataupun update data save sendiri itu terdapat pada file edit save.php, dimana pertama terdapat tag php untuk jikalau user ingin mengedit data save, yaitu ketika user memilih input ataupun tombol berupa update, maka akan disimpan data kode save dan juga nama save dengan metode post, yang mana data tersebut berasal dari inputan user terhadap form edit data save. Kemudian di sini include terhadap koneksi ke database dan dieksekusi query update data save-nya, dimana jika berhasil diubah datanya, maka akan ditampilkan alert JavaScript bahwasanya data sukses diedit. Selanjutnya terdapat tag PHP untuk menampilkan data save yang ingin diedit oleh user. Ada koneksi ke database terlebih dahulu dan akan diambil data kode save yang akan diedit, di mana digunakan metode get di sini, di mana untuk data yang diambil tersebut telah disisipkan sebelumnya pada link untuk tombol edit pada halaman save sesuai dengan data yang dipilih oleh user. Selanjutnya akan dijalankan query untuk menampilkan data save yang akan diedit dengan penggunaan query select, dan dilakukan perulangan untuk menampilkan data kode save dan nama save yang dipilih untuk diedit. Selanjutnya di sini terdapat kode HTML dan form untuk edit data save-nya. Di sini action-nya adalah untuk file edit save.php dengan metodenya post. Di sini user hanya dapat mengedit berupa nama save sendiri, sedangkan untuk kode save tidak dapat karena merupakan primary key untuk tabel save. Dan juga pada form terdapat inputan dengan tipe submit di sini dan juga inputan bertipe reset. Terakhir, kita untuk tabel save itu dapat kita lakukan pengujian terhadap hapus data save-nya, dimana kita akan coba hapus untuk data dengan kode save m dan nama save night. Kita pilih tombol hapus dan diinformasikan di sini bahwasanya data save sukses dihapus. Dan kita coba buktikan di database untuk tabel save. Kita reload, dimana data save untuk kode save m
itu telah tidak ada lagi dan datanya sekarang berjumlah 2. Nah, untuk proses dari hapus data save sendiri itu terdapat pada file hapus save.php. Di sini ada include terhadap koneksi ke database terlebih dahulu dan diambil data kode save yang akan dihapus dengan penggunaan method get, di mana data yang diambil itu dari data yang disisipkan pada button ataupun link hapus yang terdapat pada halaman save.php sesuai dengan data user yang dipilih oleh data save yang dipilih oleh user. Kemudian dijalankan query untuk menghapus data save-nya itu dengan penggunaan perintah delete dan ditampilkan alert di sini berupa JavaScript bahwa data save sukses dihapus. Kemudian berikutnya terakhir itu merupakan pengujian terhadap tab pensel ataupun penerima celengan, di mana ketika user memilih tab pensel maka akan ditampilkan halaman awal dari pensel ataupun penerima celengan berupa daftar pensel yang terdapat pada apotek Bakti Medika Pharma. Di sini untuk shortcut-nya sendiri itu terdapat pada file pensel.php. Dapat dilihat pertama itu include terhadap koneksi ke database dan query menampilkan data pensel pada database. Di sini menggunakan query select dari tabel pensel. Selanjutnya terdapat kode HTML dan juga di sini dilakukan perulangan untuk menampilkan data pensel, yaitu dengan mengambil data untuk kolom ID pensel dan juga nama pensel. Kemudian untuk masing-masing data pensel terdapat 2 buah button, ada button edit dan button hapus, yang masing-masing button memiliki link yang akan diarahkan terhadap proses edit dan juga proses hapus, di mana untuk link tersebut itu telah disisipkan data ID pensel yaitu berdasarkan data pensel yang ingin diedit ataupun dihapus oleh pengguna. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan penerima celengannya. Di sini ID penselnya akan kita buat P3 dengan nama penselnya itu adalah Han. Kemudian kita tambahkan dan diinformasikan di sini data pensel sukses ditambahkan. Dan di sini dapat dilihat terdapat data pensel baru dengan ID pensel P3 dan namanya adalah Han. Kemudian kita juga dapat periksa di database untuk tabel pensel. Di sini telah terdapat atau ditambahkan data baru dengan ID P3. Nah, untuk shortcut-nya sendiri itu terdapat pada file tambah pensel.php. Di sini terlebih dahulu ada include koneksi ke database-nya dan terdapat kode HTML di mana ada form tambah daftar pensel. Untuk action form-nya itu adalah file tambah pensel.php dengan metode post. Kemudian di sini user diminta untuk mengisi form berupa ID pensel dan juga nama penselnya. Kemudian pada form juga terdapat inputan dengan tipenya ada submit dan juga reset, di mana jika user memilih tombol submit maka akan disimpan data ID pensel dan nama pensel yang terdapat pada form yang diisi sebelumnya menggunakan metode post. Kemudian include koneksi ke database dan dieksekusi query tambah data pensel yaitu melalui perintah insert. Di sini jika data tidak berhasil ditambahkan maka akan ditampilkan alert JavaScript bahwasanya data pensel tidak berhasil ditambahkan. Namun jika query berhasil dilakukan maka akan dijalankan alert JavaScript bahwasanya data pensel sukses ditambahkan. Kemudian pengujian berikutnya adalah untuk edit dari daftar ataupun data penerima celengan, mana akan dilakukan edit terhadap data pensel dengan ID P3. Di sini kita dapat pilih tombol edit dan ditampilkan untuk data dari penerima celengannya. Di sini akan kita ubah nama penselnya menjadi Han.
Andrian dan kita simpan. Dan di sini diinformasikan bahwasanya data sukses diedit dan ditampilkan di sini untuk data pensel dengan ID P3 yang sebelumnya namanya Han telah berubah menjadi Han Andrian. Begitupun di database dapat dilihat sebelumnya itu nama penselnya adalah Han, dan kita reload itu telah berubah menjadi namanya Han Andrian. Untuk proses dari edit ataupun update data pensel sendiri terdapat di file edit pensel.php. Di sini terdapat tag jika user memilih tombol update untuk edit data pensel, di mana akan disimpan untuk data ID pensel dan juga nama pensel berdasarkan isian user terhadap form edit data pensel, di mana digunakan metode post di sini. Kemudian dikoneksikan ataupun include koneksi database dan dijalankan query update data pensel dengan perintah ataupun query update, dan jika data berhasil diubah maka akan ditampilkan alert JavaScript bahwasanya data sukses diedit. Selanjutnya juga terdapat tag PHP di sini untuk menampilkan data pensel yang dipilih oleh user untuk diedit. Terlebih dahulu ada include terhadap koneksi ke database-nya dan diambil data ID pensel yang akan diedit melalui metode get di sini, yaitu terhadap data yang disisipkan sebelumnya pada button ataupun link edit yang terdapat pada halaman pensel ketika user memilih data pensel yang ingin diedit. Kemudian dijalankan query untuk menampilkan data pensel yang dipilih itu melalui perintah select dan perulangan dalam melampirkan datanya itu terhadap kolom ID pensel dan juga nama pensel. Selanjutnya itu terdapat kode HTML. Di sini ada form edit data pensel. Yang pertama itu user hanya untuk form ini actionnya adalah file edit.php, edit pensel.php dengan metode post. Kemudian untuk form ini user hanya bisa mengubah untuk nama penselnya, sedangkan ID pensel itu tidak dapat dirubah karena merupakan primary key pada tabel pensel. Pada form ini terdapat dua buah input dengan tipe submit yang pertama dan juga ada tipe reset yang kedua. Dan terakhir pengujian terhadap daftar pensel atau penerima celengan itu adalah kita akan coba untuk hapus data untuk data dengan ID pensel P3 dan nama Han Andrian. Di sini kita dapat pilih tombol hapus dan diinformasikan di sini data pensel sukses dihapus. Kemudian kita lihat di sini tidak terdapat lagi untuk data pensel dengan ID pensel P3. Begitu juga dapat dilihat di database. Kita reload dan data pensel dengan ID pensel P3 itu telah dihapus dan tidak tersedia lagi. Kemudian di sini untuk proses dari hapus pensel sendiri itu terdapat pada file hapus pensel.php, di mana terlebih dahulu ada include koneksi ke database dan diambil data ID pensel yang akan dihapus dengan menggunakan metode get sesuai dengan data yang disisipkan pada button hapus ketika user memilih data pensel yang akan dihapus pada halaman pensel sebelumnya. Kemudian dijalankan query untuk menghapus data pensel itu dengan perintah delete. Dan jika data berhasil dihapus maka akan dijalankan alert JavaScript bahwasanya data pensel sukses dihapus. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari tugas besar perancangan basis data dengan topik laporan daftar hadiah karyawan ataupun laporan absensi pada Apotek Bakti Medika Farma. Jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, Farhan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.